Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada siang hari ini Bapak Ibu semua masih sehat selalu dan juga masih bisa melaksanakan aktivitas hingga kita pulang nanti. Berdirinya saya dan Pak Harimansyah di depan ini, kami mewakili sekolah kita kemarin mengikuti kegiatan sosialisasi di terkait dengan pelaksanaan SSK yang insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret nanti, itu pendaftaran akhirnya. Namun sebelum ke pembahasan inti tentang perlombaan dulu, di sini kami akan menyampaikan beberapa poin penting tentang SSK. Jadi salah satu poin penilaiannya itu ada penilaian mandiri, di mana kami harus mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika sekolah kita, terutama yang sudah paripurna, untuk memahami esensi dari SSK itu sendiri. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, ini materi langsung kami dapatkan dari Ibu Irna, itu BKKBN yang tempo hari pernah ke sekolah kita melakukan MONEF pada SSK 2022 tempo hari. Ini adalah program kerjasama kependudukan yang diselenggarakan BKKBN bersama dengan Satuan Pendidikan. Nah, kita akan langsung saja ke poin intinya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Oke, ini kita bisa lihat data dulu. Kenapa SSK itu sangat perlu dilakukan terutama di satuan pendidikan, dan kenapa guru-guru itu perlu disosialisasikan tentang isu-isu kependudukan. Ternyata berdasarkan fakta-fakta ini kita bisa lihat bahwa hasil capaian IKK atau Indeks Kepedulian Isu Kependudukan di Bangka Belitung ini masih tergolong cukup rendah, terutama untuk isu-isu isu-isu kependudukan seperti isu pernikahan dini, kemudian dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilaksanakan yang namanya proses sosialisasi, terutama di sekolah-sekolah. Ini adalah berbagai istilah-istilah kependudukan yang banyak dicari oleh anak-anak kita. Banyak isu-isu kependudukan yang memang bisa saja mereka sudah tahu dan bisa saja mereka belum tahu. Nah, ini adalah indeks persentase pencariannya, istilah-istilah penduduk. Jadi di sini kita bisa lihat ada ledakan penduduk, migrasi, transmigrasi, hingga lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah isu kependudukan. Kenapa guru-guru perlu disosialisasikan tentang isu-isu ini? Karena siswa ini dia lebih banyak mendapatkan informasi dari kita sebagai gurunya. Bahkan terkadang siswa ini dia lebih percaya apa yang disampaikan oleh gurunya, dan kita langsung terlibat langsung. Nah, jadi kalau kita ngomong agen-agen perubahan, ada beberapa profesi yang langsung dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah tenaga kesehatan, kemudian salah satunya adalah guru. Nah, oleh karena itu kita termasuk agen yang wajib mensosialisasikan tentang isu-isu kependudukan ini kepada anak-anak kita. Ini kita bisa lihat di sini ada penyuluh sekitar 5%, kemudian ada juga kader, tokoh agama, masyarakat, perangkat desa. Nah, yang paling tinggi itu adalah dari guru, hampir 39%. Ya. Ini definisi dari sekolah siaga kependudukan. Ini bisa kita baca semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini manfaat dari SSK. Kita langsung saja ke tahapan pelaksanaan lombanya ini ya. Nah, ini salah satu bentuk yang sudah dilaksanakan di sekolah kita pada tahun 2022 Bu Rini ya, yang pas kita persiapan SSK tempo hari. Ada beberapa yang perlu kita siapkan lagi, terutama pada beberapa waktu dekat ini. Nah, salah satu contohnya adalah pojok kependudukan. Nah, ini yang tempo hari pernah kita adakan lomba di kelas-kelas, itu di pojok literasi. Ini bisa kita hidupkan kembali, terutama mohon bantuannya Bapak Ibu wali kelas. Ini bisa diisi lagi untuk pojok kependudukan, karena ini perlu kita dokumentasikan juga untuk salah satu sumber data di lomba kita nanti. Kemudian mading kita itu bisa dihidupkan lagi yang di depan ini tentang mading kependudukannya. Nah, ini salah satu contoh spanduk yang bisa dijadikan referensi. Jadi kalau kita kemarin itu banyak bikin poster juga, kemudian ngeprint poster, ternyata bisa juga diakali dengan membuat dari spanduk. Ternyata ya, tuh bisa ini ditempelkan di koridor, bisa di mading juga bisa, bahkan di dalam kelas juga. Nah, kita mungkin bisa menambah dengan ini ya, peta demografis. Tuh, kurang lebih hampir sama dengan yang sudah dicapai pada tahun kemarin. Jadi kemungkinan kita hanya akan menambahkan. Nah, yang akan menjadi penekanan pada pertemuan kita pada siang hari ini itu adalah bagaimana sih kita sebagai guru itu menyisipkan isu-isu kependudukan pada modul. Ternyata untuk
RPP yang terintegrasi dengan materi kependudukan itu punya poin yang cukup besar, terutama dalam berkas-berkas pelengkapan data SSK ini. Nah, ini adalah juknisnya untuk tahun ini. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan untuk persiapan SSK ini, terutama yang waktunya itu sudah sangat dekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 15 itu udah tahap akhir pengumpulannya. Nah, ini adalah timelinenya. Jadi bisa kita lihat ya. Nah, yang perlu disiapkan itu ada 7 komponen. Namun secara harfiah teknisnya itu hanya ada 6 yang perlu kita siapkan, karena satunya itu dari sekolah yang menetapkan. Yang pertama itu adalah adanya SK. Jadi SK penetapan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Jadi KTSP, KWSP kita. Kemudian yang kedua itu adalah koordinasi penguatan SSK. Jadi kayak kegiatan kita pada siang hari ini, sosialisasi tentang SSK itu termasuk Bapak Ibu. Nah, ini makanya didokumentasikan. Karena ternyata kegiatan ini itu ada poinnya. Di sini kita bisa lihat, kalau kita melaksanakan lebih dari 10 kegiatan sosialisasi tentang isu kependudukan, itu bisa sampai 10 kali, itu kita dapat poin maksimal 5. Kalau kita dalam rentang waktu 2023 sampai saat ini, itu hanya kurang dari 10, poinnya bisa di bawah 5. Ini ya. Kemudian yang kedua, ini bisa juga ini, pertemuan guru-guru yang melakukan koordinasi. Koordinasi dalam apa? Misalnya kayak gini, dalam bentuk misalnya MGMP Matematika menyusun tentang isu-isu kependudukan misalnya. Nah, itu termasuk juga tuh ya, kalau didokumentasikan ada ini. Nah, adapun yang perlu disiapkan itu adalah surat kegiatan, daftar hadir, notulen, dan juga foto. Itu. Nah, kemudian ada sekolah lain juga yang ikut menjadi sekolah binaan kita. Jadi waktu itu kan kita pernah juga dikunjungi sekolah-sekolah lain, terutama dari yang Pangkal Pinang berkunjung ke sekolah kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, kunjungan sekolah lain ke sekolah siaga kependudukan kita itu termasuk ke dalam poin penilaian. Nah, itulah keuntungan dari sekolah kita, karena pernah dikunjungi sekolah lain. Jadi kita membina sekolah lain untuk SKSA ini. Jadi itu udah dapat poin tambahan juga. Kemudian Monef. Nah, untuk Monef ini alhamdulillah sudah juga rutin dari BKKBN berkunjung ke sekolah ya, Bu Rini. Itu udah sering juga waktu itu Bu Irmina. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu yang menjadi poin penting kita sebagai guru mapel. Yang pertama itu adalah RPP-nya. Jadi yang perlu kita lakukan pada pertemuan hari ini Bapak Ibu, kita akan menyisipkan tentang kependudukan pada RPP kita yang nanti akan dipandu secara jelas oleh Pak Arimanca. Nanti akan saya kupas sedikit kulitnya. Bagaimana proses penyisipan isu kependudukan pada RPP. Ya, karena kita sebenarnya tidak banyak yang disisipkan, hanya sedikit saja. Ini Bapak Ibu bergantung dengan jumlah mapel yang diintegrasikan. Misalnya di sekolah kita ada 15 mata pelajaran. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah, ternyata bagus, bisa 15 poin. Namun kalaupun tidak sampai sebanyak itu, minimal kita punya di atas 8 mapel, misal 9 atau 10 mapel, agar mencapai poin yang maksimal 15 poin. Nah, makanya kemarin kami pada saat melakukan kegiatan BIMTEK tersebut, kami ditekankan untuk menghimbau kepada rekan-rekan guru sejawat di sekolah untuk dapat membuat modul. Jadi modul ajar yang terintegrasi dengan isu kependudukan. Itu ya, nanti di akhir kita tampilkan. Kemudian, itu tadi untuk yang intrakurikuler, jadi yang pembelajaran kita. Kemudian ada juga untuk yang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini mohon juga bantuannya kepada Bapak Ibu pembina ekstrakurikuler. Ini dapat nanti mengirimkan laporan kepada kami, yang dimana itu kalau ada isu kependudukannya ya, itu bisa dikumpulkan. Ternyata itu juga termasuk ke dalam penilaian. Untuk yang ekstrakurikuler ini kita ambil contoh, misalnya ada OSIS, kemudian Pramuka, PIK-R, kemudian hal-hal lain kayak misalnya komik digital yang membuat poster tentang isu kependudukan. Nah, itu ternyata masuk ke dalam perhitungan Bapak Ibu. Itu ya, jadi nanti kalau ada laporannya, foto kegiatannya boleh dikumpulkan juga. Nah, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini mungkin bisa nanti difasilitasi dari teman-teman yang tim kreatif. Ini adalah publikasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu kependudukan. Misal kayak kegiatan kita hari ini sosialisasi tentang SSK, atau kemarin kunjungan dari BKKBN Provinsi. Nah, itu termasuk dalam penilaian juga. Jadi apa yang kita posting itu masuk perhitungan. Nah, yang dihitung itu apa? Pertama itu bisa dari poster. Kayak di sekolah kita ini kan banyak poster kependudukan, grafiti dan lain sebagainya.
majalah dindingnya di perpus ada, kemudian jurnal sekolah bisa juga, atau website dan media massa sekolah, itu opsional ya. Kalau ada 5 minimal itu dapat poin maksimal, jadi ini 5 poin, jadi nggak terlalu banyak bila dibandingkan dengan yang pembelajaran tadi. Nah ya, jadi intinya banyak yang di pembelajaran tadi untuk poin yang didapat. Nah, satu lagi yang banyak menyumbang poin itu adalah inovasi. Jadi inovasi pengembangan dalam isu kependudukan. Nah, ini juga dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pengembangan metode pembelajaran. Nah, alhamdulillah kita tahun ini banyak banget bank data kegiatan pembelajaran, metode-metode pembelajaran. Ya, izin Pak Marjuni, Pak Suprianto. Nah, itu bisa jadi referensi nanti Bapak Ibu ya. Itu untuk metode pembelajaran. Ya, itu banyak. Jadi bisa nanti kita ambil videonya, izin nanti kita lampirkan link YouTube-nya. Kemudian optimalisasi pojok kependudukan. Nah, ini mohon bantuannya dari Bapak Ibu wali kelas. Ini pojok kependudukannya bisa dihidupkan lagi untuk kegiatan pendokumentasiannya, karena pojok kependudukan di kelas-kelas itu menentukan juga dalam penilaian. Kemudian jingle SSK, alhamdulillah tahun lalu Bu Rini udah bikin jingle SSK. Kemudian oh ya, Bu Lucy dan juga rekan-rekan guru lain itu ada bikin jingle SSK, kemudian ada juga bikin animasi SSK, kemudian ada, oh ya 2 itu. Nah, jadi untuk itu sudah selesai, sudah aman. Kemudian ada juga kegiatan P5. Nah, ternyata kegiatan P5 juga masuk ke dalam perhitungan. Jadi laporan P5 Bapak Ibu itu nanti bisa disimpan juga, dilampirkan. Tuh. Terakhir itu adalah edukasi pencegahan stunting. Nah, ini tahun ini mungkin baru Bu Rini ya. Ada, kita kemarin kan ada kampanye sekolah sehat cegah stunting yang hari Jumat, itu bisa dimasukkan. Nah, ini bisa kita masukkan, alhamdulillah juga di sekolah kita udah dilaksanakan. Jadi yang pernah waktu itu makan bawa bekal di sekolah, yang siswa-siswa, nah itu termasuk ke dalam kegiatan yang ini juga. Nah, kita sekarang PR kita adalah mengumpulkan Bapak Ibu. Nah, ya sebenarnya data kita itu udah ada, udah lengkap, sudah terdokumentasi dengan baik, cuman mungkin berceceran. Nah, paling kita akan mulai merapikan kembali, kita siapkan untuk SSK ini. Nah, terakhir itu adalah penghargaan. Nah, ini penghargaan siswa kita banyak juga, ini dapat kemarin sertifikat olimpiade. Nah, nanti mohon bantuan juga mungkin dari Bapak Ibu wali kelas untuk mendata anak-anaknya yang kemarin mendapatkan juara, bisa dari lomba secara online ataupun secara offline itu. Karena itu masuk juga dalam penilaian, jadi sertifikatnya nanti akan dikumpulkan juga, itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu untuk pemaparan saya tentang poin-poin yang akan menjadi penilaian, dan poin-poin ini juga yang nanti kemungkinan akan menjadi acuan kita dalam pembentukan tim SSK pada tahun ini. Baik, untuk daftar persaingan kita nanti di tingkat SMA ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Kita ada di sini SMA 1 Namang. Kita paripurna tahun 2022. Kemudian nanti ada persaingan kita dari SMA 1 Manggar, kemudian SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Nah, itu yang nanti akan bersaing untuk tingkat paripurna. Nah, kenapa yang mentok ini enggak? Karena mereka kemarin udah juara 3 tingkat nasional Bu ya. Tuh, jadi itu saingan kita, dan ini adalah hadiahnya Bapak Ibu ya. Tuh, dan mungkin itu aja untuk dari saya pemaparannya, yang nanti akan dilanjutkan dengan Pak Harimansyah, itu memaparkan tentang bagaimana proses penyisipan isu kependudukan pada perangkat pembelajaran kita. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, santai aja sambil sebenarnya gini ya, langsung ke poin aja lah, nggak usah bukan tadi sudah dibuka sama Pak Alfijar. 98% sudah disampaikan sama Pak Alfijar, jadi saya tinggal nambahin 2%-nya aja. Sedikit di bagian RPP-nya. Di bagian sebenarnya kita sudah terbantu dengan penilaian yang kemarin di ruang baru itu ya, PPSK itu, penilaian kepala sekolah gitu. Di situ kan sudah dikumpul RPP sama RPP modul sama laporan P5 gitu. Itu sebenarnya bisa jadi bahan, hanya nanti PR-nya tinggal di garis tebal, highlight ataupun di apapun di garis bawah mengenai yang berkaitan dengan SSK ini gitu. Tapi biar lebih rapih kan nggak mungkin kami yang menstabilo gitu kan, kemudian baru di scan gitu. Tapi alangkah baiknya itu
minta mohon bantuan Bapak Ibu ditelaah kembali. Kalau sudah ada berarti tinggal nebelin aja PR-nya. Kalau yang belum ada tinggal ditambah-tambahkan. Kata Bu Irma kemarin ya dipaksakan aja ada gitu ya. Di situ yang biru ya menjelaskan dampak negatif dan tingkat pertumbuhan penduduk bagi daya dukung lingkungan dan pembangunan. Ini biologi bisa dimasukkan di ATP maupun ATP. Atau kalau kesulitan misalnya bisa disisipkan di bagian bawahnya itu kan biasa kita pembukaan, di situ ada bagian motivasi. Nah, di bagian motivasi itu dituliskan aja misalnya menasehati atau memberikan motivasi kepada siswa untuk hidup sehat misalnya. Nah, itu di-highlight aja di situ ya. Jadi kalau apa ya susah mikir di sini, yang penting ada di poin di situnya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ada di TP maupun ATP-nya. Tapi kalau seandainya kesulitan ya mungkin dimasukkan di posisi lain nggak apa-apa gitu. Jadi tidak memberatkan gitulah, dibuat mudah aja. RPP-nya tadi kan sudah diulas sedikit. Jadi nggak harus ada kata penduduknya ya. Artinya yang berkaitan dengan kependudukan boleh. Ledakan penduduk, migrasi. Biasanya kalau kita bicara penduduk itu kan kalau kelahiran, kematian, perpindahan cuma itu. Tapi ternyata lebih luas lagi. Isunya bisa dimasukkan ke ledakan penduduk, migrasi, transmigrasi, urbanisasi, terus sampai ke bahkan yang nggak berkaitan, yang saya pikir bukan termasuk, krisis energi, kemudian kerusakan lingkungan, tidak jawab bukan ya, gitu. Sampai ke kerusakan lingkungan itu termasuk ke dalam istilah-istilah kependudukan. Yang bawahnya lagi kelahiran termasuk, kematian, kesakitan termasuk. Nah itu ya, tenaga kerjaan juga. Jadi tidak hanya sebatas kematian, kelahiran, perpindahan, tapi berkaitan dengan lingkungan yang di situ menopang kehidupan, itu termasuk isu kependudukan gitu. Jadi dimasukkan di bagian mana? Di TP bagus, di ATP boleh, di sisi lain juga boleh, misalnya memberikan nasihat, ujangan, motivasi. Biasanya kan di modul itu bagian pendahuluan atau di akhir itu ada kesimpulan juga boleh, di situ juga boleh. Nanti yang penting di highlight, orang yang menilai nanti bisa membaca, oh ini loh sudah ada poinnya, berarti nilainya masuk tercontreng gitu. Termasuk untuk yang P5 kemarin kan nggak mungkin kita buat laporan yang sekarang ya, karena belum selesai gitu. Mau nggak mau ya udah kita sudah punya, berarti nggak susah-susah lagi bikin. Untuk yang kemarin tinggal ditelaah kembali bagian mana yang bisa kita masukkan berkaitan dengan isu kependudukan gitu. Ya nanti tinggal gua kata orangnya dipaksakan aja, nggak. Bahkan di satu sekolah ekstrakurikulernya itu berkaitan dengan karate. Nah, karate itu harus bela diri lah pokoknya. Itu kaitan dengan kependudukannya di mana gitu. Tapi bagaimana kita bisa menarasikan itu, kemudian disambung-sambungin. Nah itu akhirnya menjadi poin tersendiri gitu. Nanti pas bagian Monef ditanya, mungkin sesi wawancara kita bisa menjelaskan dan meyakinkan tim penilai, ya insya Allah dapat nilai gitu. Tapi kalau misalnya dijelaskan pun nggak nyambung, ya mungkin ya nanti itu tim penilai lah yang punya kriteria. Yang penting kita sudah ada indikatornya dan itu bisa. Jadi yang pertama RPP, nanti saya buatkan link di Google Drive-nya gitu. Saya siapkan, nanti saya share. Tadi kata Bapak izin per tanggal 8 kalau nggak salah ya. Sebelum tanggal 8 sudah dikirim. Nanti minimal 8 mungkin Pak Ketuanya nanti keputusannya mapel apa aja yang paling mendekati, nanti yang lainnya opsional mungkin, atau mau dipukul rata semua nanti mungkin Pak Ketuanya yang menentukan gitu. Untuk laporan P5-nya ya mungkin bisa 2 atau 3 laporan, kalau bisa semua alhamdulillah bagus gitu. Terus untuk yang ekstrakurikuler juga berarti kolaborasi dengan guru itu satu di bagian modul RPP. Kalau ada LKPD-nya berkaitan dengan kependudukan lebih bagus lagi. Kemudian di bagian P5 laporannya ditelaah kembali, kemudian ditambahkan jika belum ada. Kemudian di ekstrakurikuler, jadi ekstrakurikuler di SMA 1 Namang yang bergerak mungkin pramuka gitu kan, rohis tuh bisa gitu kan, misalnya bahaya mendekati berzinahan gitu kan. Nah itu kan termasuk ke dalam kependudukan gitu kan, atau ke pramuka juga bisa, terus ke paskib mungkin bisa ya. Nanti tinggal dimasukkan aja. Jadi 3 itu. Satu lagi wali kelas yaitu menyiapkan pojok kependudukan. Mungkin yang buat dokumentasi awal ini butuh berapa ya? 4 atau 5 kelas untuk diambil gambarnya, dirapihkan dulu. Yang sekiranya bisa, wali kelasnya mohon bantuannya untuk digerakkan kembali siswanya. Ya gunting-gunting kertas saja, tempel di tembok buat pojok ataupun dinding baca, ya nanti
kita foto dan itu dijaga sampai nanti bulan Juni di Monef, dan ya yang digambar sama yang mereka kunjungi sama gitu. Jadi nggak ada perubahan. Jadi nanti tentang keputusan siapa saja yang mapel, siapa saja yang prioritas, kemudian P5 apa aja yang di kelas berapa aja yang dipilih, kelas berapa yang menjadi pilot atau role modelnya, nanti mungkin Pak Ketuanya yang menentukan gitu. Saya hanya menyampaikan yang sifatnya administratif. Nanti saya siapkan Google Drive-nya, linknya nanti Bapak Ibu bisa upload di situ. Atau jika kesulitan ya kirim ke WA aja saya gitu. Nanti saya yang upload insya Allah. Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada yang belum jelas barangkali bisa ditanyakan, nanti bisa sama-sama kita tanggapi gitu. PP itu ini nggak bisa nih Bu Rini, nggak ada. Mungkin bisa di asesmen ya, di refleksinya. Misalnya di kimia itu ada soal gitu. Nah soalnya dikasih warna, progresnya misalnya kalau kimia itu kan anak-anak sering minum-minum zat kimia yang berbahan dasar mengandung bahan-bahan aditif misalnya ya. Jadi kalau dalam SSK itu juga ada pencegahan stunting. Jadi bagaimana makanan-makanan itu berpengaruh pada kesehatan, bisa di sana. Sama ketika di olahraga ya, penjas orkas itu ada. Jadi seperti kata Ibu narasumber itu, Ibu Irna itu memang bisa ditambahkan di sana. Kalau di olahraga itu bangunlah jiwa dan raganya. Jadi bisa saja nanti kegiatan senam bersama biar sehat gitu loh. Jadi sekolah siaga kependudukan itu bisa saja, misalnya kalau dalam geografi itu siaga bencana. Jadi bagaimana kita memanajemen bonus demografi kita yang berlebihan. Jadi kalau tahun 2025 sekolah kita ini mungkin bakal kebanjiran murid yang banyak kalau mereka sekolah semua. Jadi produknya itu nanti kita akan dapat bonus tuh, bonus siswa, bonus remaja. Nah kita akan berpikir kalau mereka menganggur itu akan luar biasa ya Bapak Ibu. Itu saja tambahan dari saya, dan diharapkan bisa RPP-nya atau modulnya bisa secepatnya karena progresnya besar tuh Bu, 15. Tadi saya sudah dapat sharing tuh dari SMA 4, mereka sudah pelatihan membuat modulnya bareng. Modul SSK mereka melakukan pelatihan BIMTEK sama seperti kita. Jadi kalau bisa Bapak modulnya ada, kalau bisa banyak ya alhamdulillah, karena orang pasti bacanya cuma 1-2 ya. Kalau kita mengumpulkan lebih dari itu ya amin, yang penting ya bisa masuk terintegrasi di sana. Iya, terima kasih untuk Pak Pijar dan Pak Harimansyah. Untuk masalah kependudukan, kalau di geografi itu memang ada materi tentang kependudukan. Kemudian nanti untuk penambahannya ada di bencana juga ada. Jadi kalau untuk video pembelajaran untuk kependudukan itu belum ada, paling foto-fotonya kemarin karena masih berlangsung. Kemudian kalau bencana kemarin kan sudah ada, jadi itu sebagai referensi dari geografi, karena geografi ya ada hubungannya juga pasti tentang kependudukan. Kemudian kalau masalah P5-nya ya masuk juga gaya hidup berkelanjutan itu ya. Jadi kalau yang gaya hidup berkelanjutan kemarin itu bisa menjadi referensi juga untuk kita SSK ini. Jadi kalau modul insya Allah sudah ada di sini, tinggal modul yang kependudukan yang belum saya sharekan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alpijar sama Pak Harimansyah, tadi sudah jelas dari penyampaiannya. Untuk sisi mapel ekonominya nanti kami akan siapkan. Tadi sudah saya diskusi dengan Ibu Sinta untuk bab 3 mapel ekonomi kelas fase F ya, fase F di bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Jadi di situ sudah sebenarnya itu sudah sangat lengkap. Ketenaga kerjaan tadi ada di situ ya, pengangguran dan juga tentang perhitungan pendapatan nasionalnya itu
yang berhubungan dengan kependudukannya. Jadi itu nanti yang kita masukkan satu. Ya, terima kasih. Ini mencoba kami nanti sebagai guru bahasa Indonesia, walaupun saya mungkin belum pernah mengajar di kurikulum Merdeka, tapi mencoba karena nanti ini harus terintegrasi juga nanti di kegiatan SK. Ini materi modul kami nanti di kelas fase F dengan tema nanti ini adalah tentang menulis puisi. Menulis puisi nanti kaitannya nanti kami mengambil contoh cerpen kaitannya dengan kependudukan. Nah, dari kependudukan ini nanti, cerpen kependudukan ini nanti kami praprase menjadi puisi dalam bentuk puisi. Jadi berupa cerpen tentang kependudukan, dari cerpen tersebut kami ubah ke dalam bentuk puisi. Nah, ini nanti mungkin bisa Pak Harimansah atau Pak Abijal nanti kami integrasi ke SSK nanti. Ya, mungkin itu saja dulu sementara. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis, karena yang lebih tahu sementara ini mungkin Bu Anis karena beliau sudah mengajar di kelas fase F nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim SSK SMA Negeri 1 Namang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari matematika ya akan menyumbangkan sedikit ya modul ajar yang berkaitan dengan SSK. Sebenarnya ada dua materi. Materi pertama yaitu tentang barisan dan deret. Mungkin itu masuk ke dalam asesmennya nanti ya. Masuk dalam asesmen bagaimana pertumbuhan penduduk ya mengikuti aturan deret aritmatika maupun geometri, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada materi yang berkaitan juga dengan SSK yang bisa kami pilih, yaitu tentang fungsi logaritma ya. Karena nanti terjadinya penyebaran penduduk itu kalau tidak dikendalikan maka dia akan grafiknya dia akan seperti halnya grafik fungsi logaritma, dia akan menyebar dengan sangat cepat ya. Itu dari tim kami, tim matematika kami sudah rembuk dengan teman-teman dari matematika, Pak Arif, Bu Beauty, Pak Ihsan, di kami memilih dua hal tersebut. Salah satu nanti akan kami pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim SSK. Pada dasarnya ini tantangan buat Ibu Sinta ya. Nah, dalam mata pelajaran sejarah, khususnya sejarah minat, itu ada yang namanya tentang Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Nah, dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 itu kan banyak terjadi korban perang. Dengan adanya korban perang ini, maka akan mengurangi jumlah penduduk. Karena salah satu faktor berkurangnya jumlah penduduk itu adalah terjadinya peperangan. Jadi tantangan Bu Sinta ya kita untuk membuat FPP kalau K13 itu. Terima kasih. Saya lihat pelajaran bahasa Inggris ini kalau semester ini deskriptif teks sudah lewat, tapi ada berbentuk teks laporan kalau di fase fase E. Kalau di fase FA itu tentang exposition analytical, itu bisa kita ambil atau kita integrasikan SSK-nya di situ. Karena di situ bisa kita memaparkan, misalnya judulnya mengapa mengikuti KB misalnya sangat penting, misalnya itu bisa kita jabarkan, misalnya KB itu apa, manfaatnya apa, pertama, kedua, ketiga. Nanti dari alasan di atas maka dapat disimpulkan manfaat KB adalah bla 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 bla. Nah, itu bisa kita buat sebagai
karangan pemaparan kepada siswa, dan juga saya juga bisa menyuruh siswa untuk membuat suatu poster kayak gitu ya, poster atau apa itu kalau yang kanva bergambar-gambar itu apa namanya, poster ya. Nah, poster seperti itu bisa kita buat pada pembelajaran text analytical exposition. I think enough for this time. Thank you for your attention.